dengan ayatnya yang ke-6 dengan tema iman yang hebat. Saya bacakan ayat yang ganjil dan kekasih Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Di ayat 6 kita membacakan bersama-sama di bawah perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman adalah mempersembahkan kepada Allah kurban yang baik dari kepercayaan. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, mereka Allah berkenan akan kesesatannya itu, dan karena iman ia harus berkata Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 1, 2, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Semua katakan amin. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi kalau saudara membaca sampai selesai di bawah perikop saksi-saksi iman, maka saudara akan menemukan orang-orang yang memiliki iman yang hebat. Dan kita sudah baca dua di antaranya yang bernama Habel dan Henok. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang hebat. Karena itu sore ini kita diajarkan firman Tuhan agar kita memiliki iman yang hebat. Sebagaimana dikatakan di ayat yang pertama saya bacakan bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi orang-orang yang memiliki iman yang hebat itu, dia pasti tetap memiliki pengharapan yang kuat, pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Sekalipun bukti daripada yang diharapkan itu belum terjadi, tetapi dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah takut, karena dia tahu Tuhannya tidak berubah. Tidak berubah dalam melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Ketika kita mengalami persoalan, ada tantangan, ada kesukaran, yakin bahwa Tuhan yang kita andalkan, Dia sanggup mengatasinya. Katakan amin. Iya, jadi iman kita harus iman yang hebat. Jangan iman yang biasa-biasa. Iman yang biasa-biasa itu bagaimana Pak Pendeta? Kalau tidak ada masalah, imannya nampak. Kelihatannya dia kuat. Kelihatannya dia mampu. Tapi ketika ada persoalan, dia kayak orang yang kena penyakit ayam. Noe langsung. Itu berarti imannya tidak hebat. Yang hebat itu situasi. Yang hebat itu keadaan. Yang hebat itu masalah. Dengarkan baik-baik. Bukan masalah yang dapat mengalahkan iman kita. Tetapi seharusnya iman kita lah yang dapat mengalahkan masalah. Katakan amin. Itulah tanda orang-orang yang memiliki iman yang hebat. Bukan batas iman sah, tetapi harus iman yang hebat. Iman yang hebat itu harus didasari dari firman. Katakan amin. Makanya di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan.
Coba cek iman saudara. Apakah iman yang ada di hati kita itu bersumber dari firman atau bersumber dari perkataan orang? Pak, saya beriman, Pak Pendeta. Saya beriman kalau saya jelek. Lu tahu dari siapa orang bilang, lu tahu dari siapa lu jelek, orang bilang begitu. Berarti iman kita itu bersumber dari kata orang. Makanya memang orang bilang saya hitam tuh nggak masalah. Bukan berarti saya mengaku saya hitam karena saya beriman saya hitam. Kalau memang dari sononya sudah hitam. Tapi tetap tampil pede. Tahu pede itu bukan persekutuan doa. Tapi percaya diri. Makanya ibu pendeta lari. Gitu mau jalan itu. Jangan kasih tinggal beta. Tapi Pak Pendeta punya iman hebat. Haleluya. Makanya harus memiliki iman yang hebat. Amin. Iman yang bersumber dari firman. Kalau iman bersumber dari firman, Alkitab bilang begini. Semua yang ada di dunia ini akan hancur adanya. Tetapi firman Tuhan tetap kekal selamanya. Amin. Jadi kalau iman yang bersumber dari firman, itu teguh, itu kuat, tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan. Semua katakan amin. Amin. Sehingga ketika saudara dan saya sakit, misalnya saya tidak berdoa supaya kita sakit, oke? Tapi seandainya ketemu sakit, penyakit itu tidak bisa mengalahkan iman kita. Kita tinggal duduk, tenang dan berkata, Pak penyakit, ini hari juga keluar. Kalau lu soalnya keluar, bekes tahu lu bepung Bapa di sorga bilang begini, oleh bilur-bilur Yesus, beta sembuh. Makanya ini hari lu juga ke kaki. Itu orang yang memiliki iman yang hebat. Amin. Tapi kalau dia hanya memiliki iman, tidak ada hebatnya, dibilang begini. Alwi, sebentar dia semua mati. Ini corona ini. Be panas-panas turun-turun. Alwi. Dipanggil orang pintar do, karena beta bodoh. Itu karena apa? Karena imannya tidak hebat. Memang dia orang Kristen. Tapi imannya tidak hebat. Saudara belajar ini tokoh-tokoh Alkitab. Mulai dari Habel dan seterusnya. Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, terus dan seterusnya. Bukan berarti dong sonde ada masalah. Bukan berarti dong tidak punya masalah. Dong pun masalah mungkin jauh lebih hebat dari kita. Jauh lebih luar biasa dari kita. Tapi tidak ada satu di antara mereka yang Tuhan tuliskan saksi-saksi iman ini yang goyah karena persoalan. Amin. Tetapi mereka menang atas setiap persoalan, atas setiap godaan, atas setiap tantangan. Itu disebabkan karena iman mereka hebat. Bilang kiri kanan saudara, imanmu harus hebat. Imanmu harus hebat. Kalau tidak hebat, bilang. Kalau tidak hebat, saya ajari lu. Begini caranya. Baca Alkitab. Imani itu. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan bagi. Amin. Iya. Karena iman yang hebat itu mampu melihat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Serius Pak Pendeta? Serius. Bagaimana caranya? Padam lampu. Orang Kupang bilang mati lampu. Padam listrik. Terus kita kaget. Kaget di tengah malam. Semuanya pada gelap. Ya kalau tidak ada lampu atau tidak menyala lampu pasti gelap. Gulita. Tidak kelihatan. Tetapi kita itu pasti tahu. Sekalipun tidak kelihatan gelap gulita karena mati lampu, kita tahu bahwa keadaan rumah kita tidak berubah. Betul? Betul? Tanpa
apapun lampu TIOE. TIOE tahu TIOE? TIOE, lampu apa lagi? Yang pakai cok itu. Lampu apa itu namanya? Gas. Lampu cas. Orang bilang lampu emergency. Dia famnya apa? Famnya E5V. Lampu emergency. Sekalipun tanpa lampu TIOE, lampu emergency, kita tahu bahwa ini kamar, jalan keluarnya dari sini sampai di situ kita belok begini, di situ ada lemari, di situ ada kursi, di situ ada meja, jangan tabrak. Itu artinya melihat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Begitu juga iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Kita memang tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tapi kita tahu perkara sorga dinyatakan karena kita yakin Tuhan tidak pernah gagal melakukannya. Katakan haleluya. Haleluya. Itulah orang-orang yang memiliki iman yang hebat. Dia tahu sekalipun tidak kelihatan itu akan menjadi